Assalamualaikum, alhamdulillah, jumpa lagi dengan Holizan Sel. Teman-teman, kali ini kita akan berwisata religi ke Pamijahan, Tasikmalaya. Yang hobi jalanan berkelok pasti cocok ya guys. Asal jangan hatinya yang berkelok-kelok. Nah, ini udah nyampe di area parkir wisata ziarah Pamijahan. Salam kenal untuk semuanya dari Hollywood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Teman-teman sudah sampai di Pamijahan ya, Pamijahan Tasikmalaya teman-teman. Yang dari tadi nahan mual, nahan kencing, nahan lapar, solusinya ada di sini. Asal jangan nahan perasaan aja ya guys, nanti bisa tersiksa seumur hidup. Di Pamijahan teman-teman, di area luar pemakaman Pamijahan. Lanjut teman-teman, pokoknya kalau udah nyampe area ini teman-teman pasti seneng, yang gak seneng pasti gak punya duit. Fasilitasnya udah lengkap banget, musola, kamar mandi, WC umum, bahkan penginapan juga ada. Toko-toko dan warung-warung berjejer, teman-teman tinggal pilih mulai dari perlengkapan mandi sampai perlengkapan sholat, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat juga ada, pakaian bayi sampai pakaian jompo juga ada. Selamat datang rombongan jemaah Musola Nurul Iman Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Besti-besti pasti tahu kan Majalengka. Yeay. Tuh, Pak Haji. Di bawah pimpinan Ustadz Muhammad Adetirya. Yang belum tahu mana ustadznya teman-teman, nanti lihat aja ciri-cirinya, yang pakai kopiah atau peci merah, awas ya bukan kerudung merah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah nyampe di gerbang pertama ya teman-teman. Nah ini ya guys, ustadz dan para pengurus Musola Nurul Iman. Yang salpo pada akang yang berjaket merah, kebetulan beliau lagi nyari permaisurinya. Teman-teman bisa menghubungi Mimin alias admin lewat deskripsi atau komentar. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk yuk guys. Awas, perhatian para suami yang bawa istri, mohon digandeng erat-erat. Tapi awas jangan salah gandeng, takutnya istri teman yang digandeng. Kenapa bisa begitu? Karena di area ini pedagangnya semakin lengkap saja. Ibu-ibu pasti sering tunjuk-tunjuk, minta ini minta itu. Bersyukur kalau bapak-bapaknya banyak duit, tapi kalau irit-irit pasti minta ngibrit. Lanjut ke tema utama yuk guys. Sambil jalan-jalan Mimin akan cerita sejarah tokoh utama di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi lahir dari pasangan Sembalebe Wartakusumah dan Ni R. Ajeng Tanenjia. Ayahnya memiliki garis keturunan dari Kerajaan Galuh, Ciamis. Mengenai masa hidupnya, terdapat dua informasi yang berbeda. Pertama, antara tahun-tahun 1650 sampai tahun 1730. Kedua, antara tahun-tahun 1640 sampai tahun 1715. Selain itu, beberapa sumber mencatat ia lahir di Mataram, Kartasura, Jawa Tengah. Sedangkan sumber lainnya mencatatkan kelahirannya di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlepas dari perbedaan informasi tersebut, Syekh Abdul Muhyi menghabiskan masa kecil dan remajanya di Gresik, Jawa Timur. Selama itu, ia mendapat pendidikan agama Islam dari kedua orang tuanya dan ulama-ulama yang berasal dari Ampel Denta, Surabaya. Sekembalinya dari Aceh, ia sempat ke Gresik dan menikah dengan Ayu Bakta. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang putra bernama Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, dan Paki Ibrahim. Beberapa hari setelah pernikahannya, ia membawa istrinya dari Gresik menuju Jawa Barat dalam rangka memenuhi titah dari gurunya. Daerah pertama yang didatangi adalah Dharma Kuningan. Kedatangannya disambut baik oleh masyarakat setempat, yang meminta kepadanya untuk mendidik mereka. Ia mengabulkan permintaan itu dan menetap selama 7 tahun, tahun 1678 sampai tahun 1685.
Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Pamengpeuk, Garut, dan menetap selama kurang lebih 1 tahun tahun 1685 sampai tahun 1686. Wilayah berikutnya yang ia datangi adalah Batuwangi, Garut. Setahun berikutnya, ia melanjutkan perjalanannya ke Lebak Siu, Tasikmalaya, dan menetap selama kurang lebih 4 tahun. Di wilayah ini, bersama para pengikutnya berhasil mendirikan sebuah masjid. Ia tekun menyiapkan kader-kader untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Di samping itu, ia sering menenangkan diri di lembah Gunung Kampung Cilumbu, sekitar 6 km dari Lebak Siu, yang kemudian ia namakan sebagai Gunung Mujarot. Alhamdulillah, rombongan Mushola Nurul Iman Blok Senen Gerwangi berkunjung ziarah ke pemakaman Syekh Abdul Muhyi. Dari kebiasaannya itu, ia akhirnya menemukan gua yang diisyaratkan oleh gurunya. Gua tersebut kemudian diberikan nama Safarwadi, berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang berada di antara lembah. Mengutip kembali M. Wildan Yahya, 2007 penemuan gua terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 H. 1690 M. Saat itu, diperkirakan usia Syekh Abdul Muhyi genap 40 tahun. Sepeninggalnya, Gua Safarwadi kerap kali dikunjungi oleh pendatang dari berbagai pelosok Pulau Jawa secara berduyun-duyun laksana ikan akan bertelur mijah dalam bahasa Sunda. Sehingga gua ini kemudian dikenal dengan nama Pamijahan tempat ikan bertelur, yang kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi beserta keluarganya bermukim di dalamnya. Selain itu, gua tersebut dijadikannya sebagai tempat untuk mendidik para santri. Meski demikian, upaya menyebarkan agama Islam ke wilayah lain tetap dilakukan. Kampung Bojong kini dikenal dengan nama Kampung Bengkok menjadi wilayah pertama yang dikunjungi dalam menyebarkan agama Islam dan tarekat Syatariah setelah penemuan gua. Sekitar kurang lebih 2 km di sebelah barat dari Kampung Bojong, ia melanjutkan penyebaran ajarannya dan berhasil mendirikan sebuah masjid. Ia kemudian menggunakan kembali nama Safarwadi untuk wilayah tersebut. Selain itu, ulama-ulama besar semasanya, seperti Syekh Maulana Mansur dari Banten dan Syekh Jafar Shadiq dari Garut, kerap kali berkunjung ke Pamijahan sekadar untuk berdialog mengenai masalah-masalah agama. Tahun berganti, kemasyurannya kian melebar ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa lainnya, seperti Cirebon, Demak, Ciamis, Bandung, Banten, hingga Mataram, Surakarta. Bahkan sekali waktu, ia pernah menerima seorang utusan Kesultanan Mataram yang membawa surat permintaan kepadanya untuk bersedia mendidik anak-anak dari Sultan Pakubuwana II, dengan imbalan menjadikan Pamijahan sebagai tanah perdikan. Namun, permintaan itu tidak pernah dipenuhinya hingga ia meninggal pada tahun 1151 Hijriah, 1730 Masehi. Teman-teman Holizan Sel semuanya, semoga cerita sejarah singkat Syekh Abdul Muhyi tadi dapat dicerna dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk menyebarkan kebaikan Islam. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman Holizan Sel semuanya, semoga cerita sejarah singkat Syekh Abdul Muhyi tadi dapat dicerna dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk menyebarkan kebaikan Islam. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu mode seriusnya, soalnya Akang Jaket Merah mau lewat. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Sebentar lagi kita nyampe ke gerbang yang kedua. Gerbang yang akan masuk ke komplek pemakaman Syekh Abdul Muhyi. Oh iya, sebelum lanjut ada pepatah bilang ziarah ke makam wali dan ziarah ke makam orang tua memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Ziarah ke makam wali atau orang-orang yang dianggap soleh bertujuan untuk mengenang jasa dan kesalehannya, serta meneladani kesalehannya. Ziarah ke makam wali atau orang-orang yang dianggap soleh bertujuan untuk mengenang jasa dan kesalehannya, serta meneladani kesalehannya. Ziarah ke makam orang tua merupakan bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ziarah ke makam orang tua juga dapat menjadi media penyambung batin antara anak dengan orang tua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk menziarahi makam kedua orang tua. Dalam riwayat, Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang menziarahi makam orang tuanya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk menziarahi makam kedua orang tua. Dalam riwayat, Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang menziarahi makam orang tuanya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi intinya utamakan ziarah ke orang tua dulu atau keluarga sebelum kita ziarah religi. Berikut adalah beberapa adab ziarah kubur yang sesuai sunnah. 1. Berwudu. 2. Mengucapkan salam. 3. Berdoa. 4. Tidak duduk di atas kuburan. 5. Menghindari musyrik dan berperilaku baik. 6. Menangis tidak berlebihan. 7. Berpakaian muslim dan membuka alas kaki. 8. Merenungi akan kematian. Inilah jemaah Musola Nurul Iman yang salpok sama kopiah merah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ade Tirya. Kita dengarkan sekilas tentang pamijahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuannya orang ini. Ya, sepintas bahwa kita berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi ataupun pamijahan salah satu waliullah di Jawa Barat ini, salah satu karomahnya ataupun beliau itu di Thariqah Satiriyah, dan karomahnya mudah-mudahan. Sebelum nyampe kita harus kuat menaiki beberapa atau seratusan lebih anak tangga. Walau terasa berat tapi semangat semakin erat padat merapat. Alhamdulillahirabbil alamin sudah nyampe di komplek pemakaman Syekh Abdul Muhyi. Teman-teman di sana bisa berdoa dan meminta hanya pada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya dan jangan lupa kita semua akan mati, maka harus dipersiapkan semuanya. Setelah kurang lebih setengah jam di sana, tiba saatnya kita keluar dan turun tangga. Awas turun tangga ya, bukan turun ranjang. Sekian dulu video vlog ziarah waliullah Syekh Abdul Muhyi. Jangan lupa nantikan video lanjutannya di Gua Pamijahan atau Gua Safarwadi ya guys. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe Holizan Sel atau alias Mang Olis. Semoga kita semua diberikan sehat, rizki yang banyak dan barokah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Musola Nurul Iman, Desa Garawangi, Sumber Jaya. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Mantap. Mantap.